Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Para dewan guru, ayah bunda, para siswa-siswi SDIT Insan Madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita pernah berpesan kepada para sahabat waktu itu, dan yang perlu kita pahami, pesan ini berlaku pula untuk kita sebagai umatnya. Kata beliau, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Wahai sahabatku sayang, ada 3 perkara, ada 3 faktor yang apabila ketiga perkara tersebut ada dalam diri seseorang, maka pasti orang tersebut akan merasakan manisnya iman. Orang tersebut akan merasakan lezatnya iman. Mungkin itu sebabnya kenapa sampai saat ini, sampai detik ini, jujur saja kita akui, rasa-rasanya kita belum dapat menikmati indahnya iman. Kita belum dapat menikmati lezatnya iman. Kenapa demikian? Karena ketiga faktor tersebut belum ada dalam diri kita masing-masing. Yang pertama kata Nabi, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Seseorang akan bisa merasakan manisnya iman, lezatnya iman, ketika ia mampu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaannya kepada siapapun dan kepada apapun. Suatu ketika kaum wanita Madinah menyambut pasukan dari perang Uhud, di sana ada seorang ibu yang dikabarkan kepadanya bahwa ayahnya telah gugur medan tempur. Mendengar berita bahwa ayahnya telah gugur medan tempur, ibu tadi biasa-biasa saja, tidak menunjukkan wajah kesedihannya. Tidak lama kemudian datang utusan Rasulullah SAW memberi kabar yang kedua. Ibu, bukan cuma ayahmu saja yang gugur medan tempur, tapi suamimu juga wafat di Bukit Uhud sana. Mendengar berita yang kedua ini pun, ibu tadi tetap biasa-biasa saja, tenang-tenang saja, tidak menunjukkan wajah dukanya, tidak menunjukkan kesedihannya. Matanya terus mencari-cari seseorang. Yang terakhir, datang lagi kabar kepada ibu tadi, ibu, bahwa ternyata anak terkasih, belahan hati, putra tercinta, tambatan jiwanya pun ikut pergi meninggalkan dunia ini. Mendengar berita yang terakhir ini pun, ibu tadi tetap biasa-biasa saja, tenang-tenang saja, tidak menunjukkan wajah dukanya, tidak menunjukkan wajah kesedihannya, apalagi sampai menangis menjadi-jadi. Lalu apa yang pertama kali keluar dari lisan ibu tadi? Di luar dugaan, yang pertama kali keluar dari lisan ibu tadi adalah sebuah pertanyaan. Kaifa halu habibi Muhammad? Bagaimana kabar kekasihku Muhammad? Apakah beliau selamat? Salah seorang sahabat menjawab, ibu, alhamdulillah, Rasulullah SAW selamat meskipun sedikit terluka. Mendengar berita bahwa Rasulullah SAW selamat dari peperangan, ibu tadi belum percaya sepenuhnya. Lalu ia bertanya lagi, arunihi hatta adura. Tunjukkan kepadaku di mana beliau, sehingga aku dapat melihat dengan mata kepalaku sendiri kalaulah beliau memang masih hidup. Lalu diantarlah ibu tadi menemui Rasulullah SAW. Ketika bertemu langsung, barulah keluar kata-kata indah dari lisannya. Ya Rasul, hilang sudahlah semua deritaku setelah aku melihatmu selamat dari peperangan. Semua musibah yang aku terima hari ini, ayahku gugur medan tempur,
suamiku wafat di Bukit Uhud sana, anak terkasih, belahan hati, putra tercinta, tambatan jiwanya pun ikut pergi meninggalkanku. Semua tidak berarti sama sekali setelah aku melihatmu selamat dari peperangan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hadirin, ini satu contoh para tutep yang cintanya kepada Rasul, sayangnya kepada Rasul, melebihi kecintaannya kepada siapapun dan kepada apapun. Hadirin, para dewan guru, ayah bunda, siswa-siswi SD IT Insan Madani, hamba Allah kekasih Rasul yang berbahagia. Yang ingin diluruskan di sini adalah bahwa Islam tidak melarang kita untuk mencintai istri kita, karena itu satu hal yang sangat fitrah. Allah dan Rasulnya juga tidak menghalang-halangi kita untuk mencintai anak-anak terkasih, karena itu satu hal yang sangat manusiawi. Dan agama juga tidak mengharamkan pemeluknya untuk mencari harta, meraih dunia, menggapai cita-cita. Namun yang ingin dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jangan sampai rasa cinta kita kepada anak dan istri, rasa sayang kita kepada harta dan dunia mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga dengan demikian tidak terjadi apa yang sering kita saksikan dewasa kini. Mohon maaf, masih ada di antara kita yang cintanya kepada anak dan istri terlalu berlebihan. Akhirnya untuk membahagiakan keduanya, ia tidak segan-segan untuk berbuat dosa. Ia gunakan berbagai macam cara, ia halalkan yang haram. Dan masih ada di antara kita yang cintanya kepada harta dan dunia, akhirnya untuk meraih keduanya, ia tidak segan-segan untuk berbuat dosa, korupsi dan manipulasi, mencari jalan pintas dengan memotong kompas, tak peduli sikut kanan, sikut kiri, menjilat yang atas, menginjak-injak yang bawah. Yang penting tujuannya ia bisa kaya. Na'udzubillah. Anak-anakku semua, ayah bunda, dewan guru SD Insan Madani, mungkin ini salah satu penyebab kenapa kita belum bisa merasakan manisnya iman. Kita belum bisa merasakan lezatnya iman. Bisa jadi karena kecintaan kita kepada harta dan dunia, kecintaan kita kepada anak dan istri pasti lebih besar ketimbang cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang Kau cintai. Ya Allah, berikanlah kami orang-orang yang nantinya bisa bersanding dengan Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, para dewan guru, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, faktor yang kedua yang bisa merasakan manisnya iman, lezatnya iman, ketika kita mampu mencintai saudara kita hanya semata-mata karena Allah. Bukan karena saudara kita banyak harta, bukan. Bukan semata-mata karena saudara kita adalah seorang penguasa atau pejabat, bukan. Tapi cinta yang kita miliki adalah cinta yang tulus dari dalam jiwa, kasih yang putih dari lubuk hati, yang kita gunakan semata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Cintailah makhluk yang ada di bumi ini, sayangilah mereka yang ada di dunia ini, niscaya yang di langit akan cinta dan sayang kepadamu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir, faktor yang bisa mengantarkan kita untuk bisa merasakan manisnya iman, lezatnya iman, ketika kita mampu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Kita tidak ingin nantinya kita akan dilempar ke dalam api neraka. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita semua untuk mengintrospeksi diri kita, bermuhasabah diri, dan melakukan taubatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak kembali kepada perbuatan maksiat. Di akhir tausiah ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bisa bermuhasabah diri, berintrospeksi diri, untuk senantiasa mengambil ibrah kehidupan. Mudah-mudahan kita semua berharap, ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang selamat
baik di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang kelak nantinya mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil kiamah nanti, syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.